Oke, selamat datang kembali di videoku. Kali ini aku akan membahas sebuah pernyataan yang kontroversial. Jangan terlalu terobsesi dengan NoFap, jangan terlalu terobsesi dengan berhenti kecanduan pornografi, berhenti kecanduan PMO. Oke, mungkin kamu berpikir bahwa, "Oh, berarti Nanda ini contoh yang buruk. Ada orang yang sedang berusaha untuk keluar dari kecanduan ini, kenapa malah disuruh berhenti terobsesi? Kenapa disuruh berhenti dengan NoFap?" gitu loh. Oke, jangan salah, tenang, rileks, akan aku jelaskan di sini. Bukan berarti kemudian aku mengatakan no-vape itu gak bagus. Berhenti kecanduan pornografi itu akan membuatmu jadi orang yang jauh lebih baik, 100 kali lebih baik. Tapi problemnya adalah kadang orang-orang itu terobsesi. Jadi gini, kemarin ada seseorang yang dia tuh konsultasi pada diriku lewat Google Meeting, oke. Dia bercerita kalau dia udah 100 hari berhenti dari kecanduan PMO. Dia udah berhasil 100 hari no-vape lah. Bisnis itu good kan? Itu prestasi yang luar biasa, nggak banyak orang yang bisa kayak gini. Tapi apa yang terjadi, di hari ke-100-an ini, dia tuh relapse. Makanya dia akhirnya mengadakan sesi konsultasi pada diriku. Di sini dia curhat pada diriku, "Wah, aku payah banget, Bang. Aku sedih banget. Aku ngerasa jadi pria gagal gitu loh. Aku jadi pria yang nggak berguna. Gimana solusinya? Aku harus gimana, Bang?" Gitu ya. Yang kukatakan pada orang tersebut adalah, mau kamu udah di hari 250, katakanlah seperti itu. Mau kamu udah di hari berapa? 1000. Setiap kali kamu relapse, kamu akan selalu punya perasaan ini. Kamu akan selalu punya perasaan nggak berguna, payah, sedih, gagal. Kamu akan selalu punya perasaan ini. Mau udah sepanjang apapun streak kamu atau day kamu. Karena kenapa? Karena kamu itu terlalu fokus pada NoFap. Oke. Nah, ini dia yang pengen ku kritik dari komunitas NoFap. Aku nggak ngeritik tujuan awal NoFap ya, karena tujuan awal NoFap tentu bagus untuk berhenti dari kecanduan pornografi dan di mana itu adalah sebuah hal yang kayak hampir pria muda itu punya problem itu. Dan kalau kamu udah berhasil keluar dari kecanduan itu hidupmu akan berubah drastis. Asal kamu tidak terobsesi dengan NoFap. Maksud dari terobsesi itu apa? Karena gini, kalau misalnya bayangin gini, kamu ada seorang yang berusia 20-an lah katakanlah, seperti si orang tadi. Hari-hari kamu, setiap kamu bangun pagi hari jam 5, jam 6 bangun pagi. Yang kamu ingat apa? Yang selalu kamu ingat adalah jumlah hari NoFap kamu. Setiap hari kamu kayak, "Oh, ini aku udah berhasil hari ke 65, aku udah berhasil hari ke 90, aku udah berhasil ke hari ke 100." Yang selalu kamu ingat-ingat hanya hari NoFap ini terus. Setiap hari kamu memikirkan itu. Sehingga, ya, kalau misalnya terjadi sesuatu hal buruk ini, misal kayak relapse tadi, sesuatu yang kamu banggakan itu, sesuatu yang benar-benar kamu dari bangun kamu mikirin itu, "Wah, aku udah hari ini udah sampai di hari ke 100. Hari ini aku harus bisa mengalahkan nafsuku lagi, aku harus menahan kalau misalnya ada godaan." Setiap kali kamu relapse akhirnya apa yang jadi fokus kamu, apa yang jadi pride kamu, apa yang jadi selama ini kebanggaanmu, itu runtuh dan akhirnya kamu tuh mengalami kesedihan. Mental kamu breakdown, mental kamu tuh jadi akhirnya hancur. Dan ini sering terjadi juga pada orang-orang yang terlalu fokus pada NoFap ini. Yang pengen kukatakan pada dirimu adalah, bentar, kalau kamu melakukan NoFap, kamu terlalu fokus pada NoFap, kamu terlalu fokus kayak menghitung hari, "Oh, ini udah hari keberapa, ini udah hari keberapa. Oh, aku harus tetap semangat, aku harus tetap bisa menahan." Percayalah bahwa hidup kamu tidak akan happy, hidup kamu tidak akan bahagia kalau hidup kamu setiap hari cuman menahan 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 menahan. Dan jujur, ketika kamu berpikir aku hari hari ini ingin terus menahan,
untuk nggak melakukan PMO. Aku menahan PMO, aku berusaha untuk agar nggak PMO. Yang ada di pikiranmu selalu PMO terus, PMO terus. Semakin kamu memikirkan untuk menahan PMO, semakin kamu berpikir untuk kayak, "Oh, hari ini aku jangan sampai tergoda. Oh, hari ini aku jangan sampai nonton pornografi." Semakin kamu memikirkan itu, semakin kamu cemas, semakin kamu khawatir. Justru malah inilah yang membuat kamu akhirnya relapse dan terpleset. Karena fokus kamu ada di menahan PMO. Semakin kamu fokus pada menahan PMO, yang ada kamu malah justru semakin teriming-imingi oleh PMO. Dan ini sering banget terjadi. Aku juga ngalamin kayak gini. Nanti akan aku ceritakan tentang kisahku. Alih-alih kamu menahan, alih-alih kamu hidup kamu tuh cuma menahan untuk gak ngocok, menahan untuk gak nonton bokep. Fokus aja, doing something. Kamu ngelakuin apa? Katakanlah, kamu nge-gym, kamu baca buku, kamu ngonten, seperti diriku. Hidup itu akan jauh lebih happy. Hidup itu akan jauh lebih menyenangkan kalau kamu itu melakukan sesuatu dan menghasilkan sesuatu. Alih-alih kamu hidup itu cuma nahan-nahan. Bayangin gini lah, seorang 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 ada 2 orang lah gitu ya. Aku biar bikin perbandingan. Ada 2 orang, di mana orang ini hidupnya selalu kayak menahan untuk gak melakukan PMO. Hidupnya menahan, penuh dengan kecemasan, penuh dengan kekhawatiran. Sedangkan si satu sisi, orang ini juga dulu punya problem dengan kecanduan PMO. Tapi dia nggak fokus pada menahan PMO. Dia fokus untuk doing something. Dia fokus ngapain ya? Contoh kayak ngonten. Contoh kemudian dia fokus untuk berkarya. Dia bikin lagu atau apa. Dia fokus kerja. Dia fokus melakukan hal-hal yang berguna. Dia fokus berkarya lah intinya. Produktif. Dia fokus produktif. Nah, oke. Aku pengen tanya pada dirimu sekarang. Kamu pengen jadi orang yang ada di sebelah kiri yang menahan PMO atau orang yang doing something meskipun katakanlah mungkin di hari ke-90, hari ke-30 dia relapse. Tapi fokus dia itu nggak menahan PMO. Fokus dia berkarya menghasilkan sesuatu. Dia doing something. Alih-alih kamu jadi orang yang pertama. Tiap hari kamu selalu dipenuhi dengan rasa was-was, dengan ancaman, dengan ketakutan bahwa nanti akan relapse. Mana yang kamu pilih? Tentu kamu memilih orang yang ini. Kalau secara nalar kamu, jalan, kamu pasti milih yang ini. Aku akan ceritakan pada dirimu ya, bagaimana aku keluar dari kecanduan ini. Aku keluar dari kecanduan ini ketika aku udah mulai fokus bikin konten, aku udah fokus bekerja, aku udah fokus doing something. Aku akan bisa katakan gini, katakanlah kalau aku seminggu aja aku itu nggak bikin konten. Seminggu aja aku nggak bikin konten ya, atau mungkin 3 hari atau 4 hari aku nggak bikin konten, aku nggak ngonten, aku nggak doing something, aku nggak kerja gitu ya. Aku pasti akan jadi orang yang nggak disiplin. Aku pasti jadi orang yang pemalas. Aku akan menjadi orang yang no lab. Aku akan jadi orang yang pasti buka bokep seharian. Karena aku nggak ngelakuin sesuatu di situ. Disitulah mentalku jadi terganggu karena aku nggak melakukan sesuatu. Akhirnya aku kembali lagi pada kecanduan PMO ini. Nah, bagaimana aku bisa keluar dari kecanduan PMO ini? Bukan dengan menahan-nahan PMO. Bukan dengan kemudian aku harus berusaha menghindari itu, aku harus berusaha untuk nggak nonton itu. Jadi kayak pikiranku setiap hari itu dipenuhi dengan rasa takut. Yang kulakukan, akhirnya bisa keluar dari kecanduan ini adalah, ya aku bagaimana caranya produktif, bagaimana caranya aku berusaha untuk bikin karya, berusaha untuk bagaimana caranya aku kerja dan lupa dengan hal tersebut. Dan itu justru lebih memberikan aku pengalaman yang luar biasa. Aku lebih senang membuat sesuatu daripada aku cuman cuman menahan-nahan sesuatu. Percayalah, hidup kamu nggak akan bahagia kalau hidup kamu itu cuman menahan-menahan. Kayak ginilah, aku berikan contoh analogi. Ada orang yang obesitas.
Terus kemudian dia itu dalam hidupnya akhirnya memutuskan untuk, "Oh, aku harus stop gula. Aku harus nggak boleh minum gula, makan gula." Which is good, itu bagus. Aku tidak mengatakan itu buruk lah ya. Itu aku tidak mengatakan itu buruk, karena kadang kalau misalnya memang terlalu over, otomatis ya harus di-stop. Tapi katakanlah posisinya adalah obesitas, tapi yang ya udah mulai mengurangi gula, dia udah terbiasa dengan mengurangi gula. Dan di satu sisi ada juga orang yang obesitas, dia itu tidak terlalu strict dengan gula. Dia tidak terlalu strict dengan gula, tapi dia fokus untuk bangun massa otot. Dia fokus untuk workout getol. Dia fokus running, bangun stamina. Dia fokus apa lagi? Mungkin olahraga yang jiwanya sportif kayak main bola. Dia mengembangkan skill di sini. Oke. Ya sesekali dia makan minum gula, mungkin seminggu sekali untuk reward itu. Nah, menurutmu mana orang yang lebih happy menjalankan hidupnya? Orang yang selalu ketakutan dan selalu menahan untuk gak makan gula, atau justru malah orang yang dia tuh fokus, "Ya udah, aku makan gula sesekali nggak apa-apa, tapi aku workout digetolin, bangun massa otot dirutinkan, running juga dirutinkan." Mana menurutmu yang lebih happy? Tentu adalah orang-orang yang ini. Nah, itu dia yang pengen ku sampaikan sebenarnya pada video kali ini, agar videonya nggak terlalu panjang ya. Jadi sebenarnya jangan terlalu terobsesi dengan jangan terlalu terobsesi dengan berhenti kecanduan pornografi. Jangan terlalu terobsesi dengan nofapnya, dengan harinya. Karena kalau kamu terlalu terobsesi, hidup kamu itu hanya akan selalu was-was. Mau kamu udah 1000 hari, hidup kamu nggak ada yang berubah gitu di situ loh. Kalau kamu tidak membangun sesuatu, fokuskan pada kamu doing something, kamu ngelakuin sesuatu. Kayak diriku lah, coba misalnya aku nggak bikin konten seminggu, aku tuh jadi orang yang nggak disiplin juga. Aku adalah orang brengsek yang no lab, pecundang juga, kalau misalnya aku tuh nggak bikin konten, kalau aku nggak kerja. Ketika aku fokusnya di hal yang berkarya, otomatis pikiran-pikiran untuk melakukan itu udah nggak ada gitu loh. Karena fokusku yang selalu kupikirkan itu adalah bikin konten, berkarya, ngasilin uang, bekerja. Itu fokusku di situ, bukan ngitungin hari gitu loh. Bukan ngitungin nofap. Nofap itu udah nggak aku anggap lagi gitu loh. Karena setiap kali aku berpikir aku jangan relapse, yang ada aku malah relapse. Dan ya itu sering banget terjadi kan. Oke, jadi itu aja yang pengen ku sampaikan di video kali ini. Semoga kamu tercerahkan di sini ya. Semoga kamu paham dengan apa yang aku maksud. Jangan terlalu terobsesi dengan nofap. Silahkan klik link yang ada di deskripsi kalau kamu mau join private coaching untuk berhenti dari kecanduan PMO dan mulai berani berekspresi, bikin konten. Karena itu adalah end goal-nya. Tidak hanya berhenti dari kecanduan PMO. Oke? Klik link yang ada di deskripsi dan sampai jumpa di video berikutnya.